nama saya Fajaria Rahmatin dengan NIM 233131076 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini kelas 3C dengan mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional pada Anak Usia Dini. Jadi di sini saya akan memberikan stimulasi bagi anak yang tantrum ketika anak itu makan nasi. Di sini saya akan menstimulasi anak yang bernama Askia. Udah nih Mbak, biar tenaganya kuat, biar semangat menjalani hidup. Harus makan nasi ya Mbak. Ya, nanti nasinya dibikin kayak ada orangnya, kayak orang ini punya rambut, punya mata, punya mulut. Nanti lauknya sama telur ya Mbak ya. Makan ya Mbak Gia. Enggak mau. Maunya mie. Jadi di sini saya akan membagikan tips supaya anak itu suka makan nasi. Nah, di sini juga saya sudah ada nasi yang saya bentuk bulat. Habis itu di sini juga ada nori. Nah, ini nanti bisa sebagai rambut buat kita buat nasi itu menjadi kayak apa ya, makanan yang disukai sama anak-anak. Nah, yang pertama kita gunting dulu nori ini seperti rambut ya. Nah, jadi norinya ini digunting menyerupai rambut. Nah, habis itu kita tempelkan di sini. Nah, ini nanti kan ini menyerupai rambut. Ya, jadi biar anak itu gimana ya, nafsu makannya itu biar bertambah. Biar anak itu juga suka sama nasi karena nasinya itu bisa dibentuk gitu, biar menambah apa ya? Menambah nafsu makan anak. Nah, ini kayak gini. Nah, ini sisa nori ini jangan dibuang, ini bisa buat mulutnya. Mulutnya ya. Terus kita buat matanya juga. Kita kasih mata di sini. Nah, ini contohnya. Jadi nasi itu bisa jadi kayak gini. Jadi anak juga dapat menambah seleranya karena bentuknya bukan seperti nasi biasa, tapi juga kayak ada varian lain gitu loh. Jadi biar menambah nafsu makan anak. Iya, makan dulu. Nasinya udah tak bikin kayak gini biar Mbak Dia suka nasi. Enggak mau makan. Maunya mie. Enggak, lu suka nasi. Nggak apa-apa makan nasi dikit, ini nasinya udah lauk nori. Ini nori, ini rasanya enak, ini sama telur. Yuk makan dulu, dicoba dulu yuk. Dicoba dulu yuk. Ini pakai telur. Pakai nori ya, pakai nori. Enak kan? Enak nasi? Nggak enak? Pakai telur, coba pakai telur dulu, pakai telur. Pakai telur. Pakai nasi, no telur sama nasi, kok telur aja. Pakai nori dah, itu biar ada rasanya. Nah, enak kan? Suka? Harus suka, besok pakai
nasi lagi ya. Kalau makan biar kenyang, biar ada tenaganya ya. Oke. Nah, jadi itu kan saya di sini kan stimulasi anak itu yang tantrum ketika disuruh makan nasi. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah supaya anak itu mau makan sama nasi. Yang pertama seperti contoh tadi, jadi orang tua itu harus kreatif dalam membuat bentuk karakter pada nasi. Jadi supaya menambah nafsu makan pada anak. Nah, yang kedua itu memahami apa sih yang membuat anak itu nggak suka sama nasi, kenapa sih kok anak itu tantrum ketika disuruh makan nasi. Nah, itu orang tua harus memahaminya dulu. Yang selanjutnya yang nomor 3 itu tetap tenang. Orang tua itu harus tenang, jangan merespon tantrum anak itu dengan marah. Ketika anak tantrum itu biarkanlah dulu anak itu tenang. Jadi orang tua jangan, anaknya marah ini karena nggak suka makan nasi, terus orang tuanya juga marah, kamu itu harus gini. Nah, itu nggak boleh ya. Yang ketiga itu yang keempat, memilih melibatkan anak dalam memilih makanan. Jadi itu anak itu ditanya, hari ini kamu mau makan apa, besok kamu mau makan apa. Nah, gitu. Jadi harus melibatkan anak dalam memilih makanan supaya anak juga gimana ya, anak itu biar nggak tertekan kok disuruh makan ini terus, jadi nggak kayak gitu. Nah, yang kelima itu menggunakan pendekatan positif. Nah, jadi waktu makan itu, jadikan waktu makan itu sebagai momen yang menyenangkan. Jadi gimana ya, biar anak itu kalau makan itu juga menambah mood gitu loh. Kalau waktunya itu menyenangkan, kalau waktunya nggak menyenangkan nanti anaknya juga malah tantrum. Nah, habis itu setelah makan itu berikanlah pujian. Wah, kayak contohnya kayak, wah hari ini hebat banget kamu makannya udah habis. Nah, kayak gitu. Yang nomor 6 itu aturan jadwal makan yang konsisten. Nah, jadi itu makan yang rutin itu sehingga anak itu terlibat, sehingga anak itu terbiasa dan tahu kapan waktunya tiba. Seperti kayak pagi hari anak itu harus makan, habis itu kayak siang hari itu juga anak harus makan, sama sore hari anak harus makan. Jadi waktunya itu teratur kayak gitu loh, pagi, siang, sama sore. Nah, yang selanjutnya itu menyajikan porsi makanan itu dalam bentuk porsi makanan kecil, karena kan masih anak-anak ya, jangan kayak porsinya itu seperti orang dewasa, itu nggak baik juga buat anak. Jadi secukupnya lah buat anak tersebut. Yang selanjutnya itu memberikan contoh makan bersama dan menunjukkan kebiasaan makan yang baik. Nah, jadi seringkali anak itu meniru perilaku orang tua. Jadi ketika orang tua jarang makan bersama, jadi anak itu juga ketika disuruh makan bersama juga nggak mau. Jadi harus membiasakan anak itu makan bersama dengan keluarganya. Nah, yang nomor 9 itu menggunakan diskripsi positif. Jika anak mulai tantrum, orang tua harus mengalihkan perhatian dengan cara menggunakan menenangkannya, seperti kayak menyanyi lagu biar anak itu senang, biar anak itu mood lagi buat makan. Nah, yang ke-10 itu memberikan waktu pada anak, jangan memaksa anak saat makan. Nah, jadi itu ketika anak itu nggak mau makan, nah kita itu harus memberi waktu dulu supaya anak itu mau makan. Lakukanlah kayak misalnya anaknya itu nggak mau makan tapi maunya melukis dulu, apa mewarnai dulu. Nah, itu biarkan anak itu melakukan hal tersebut. Setelah itu, setelah anak itu moodnya kan, setelah melukis, setelah mewarnai itu kan mood anak itu kan menjadi baik ya. Terus barulah orang tua mengajak anak itu untuk makan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu evaluasi dan konsultasikan jika tantrum itu sering terjadi. Nah, evaluasi ini itu berguna bagi anak. Jadi itu ketika anak tantrum disuruh makan nasi kok tantrum terus, nah itu orang tua harus konsultasi ke medis biar dicek sama dokter apa sih yang membuat anak itu
sulit untuk makan nasi kayak gitu. Nah, jadi itu tadi langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua ketika anaknya itu tantrum, ketika disuruh makan nasi terus kok tantrum kayak gitu. Tadi langkah-langkahnya. Jadi pendekatan ini itu dapat membantu dan mendukung anak tanpa tertekan, tanpa tekanan kayak gitu, sehingga anak pun lebih terbuka kepada orang tuanya. Nah, sekian penjelasan tentang langkah-langkah untuk mendampingi stimulasi bagi anak yang tantrum ketika disuruh makan nasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dadah.